Pernah nggak sih kamu heran kenapa e-commerce kayak Shopee atau Tokopedia bisa tahu produk yang kamu suka? Kok promonya pas banget ya? Nah, salah satu jurus rahasianya adalah K-means clustering yang merupakan algoritma AI yang bisa mengelompokkan data secara cerdas. Hari ini, di video ini, kita bakal bahas cara kerjanya dengan simpel. Halo, perkenalkan nama saya Syarafana Usaimah Mirza dengan NIM 23214000001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai K-means clustering. Apa sih K-means clustering itu? K-means clustering adalah salah satu algoritma yang termasuk ke dalam unsupervised learning, di mana dia mengelompokkan data ke dalam suatu cluster atau kelompok berdasarkan kemiripannya. Tujuan dari K-means clustering sendiri ini adalah untuk meminimalisir atau mengurangi variasi dalam suatu kelompok. Gimana sih penerapannya? Seperti contoh di awal, K-means clustering biasanya digunakan pada algoritma aplikasi belanja online. Tapi saya akan memberikan contoh lain penerapan dari K-means clustering pada soal berikut. Simak baik-baik ya. Penerapan K-means clustering. Sebagai contoh kasus di sini ada sebuah soal di mana soalnya adalah kita akan mengadakan lomba pencaksilat di mana kelas dalam pencaksilat tersebut ditentukan berdasarkan tinggi dan berat badan sehingga nanti akan muncul beberapa kelas. Ada 7 pendaftaran dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama ada Tono dengan tinggi 165 dan berat 65. Yang kedua ada Sigit dengan tinggi 170 dan berat 75. Yang ketiga ada Anton dengan tinggi 168 dengan berat 65. Yang keempat ada Risman dengan tinggi 180 dan berat 75. Yang kelima ada Angga dengan tinggi 175 dan berat 70. Yang keenam ada Sutoyo dengan tinggi 169 dan berat 65. Dan yang ketujuh ada Ahmad dengan tinggi 175 dengan berat 74. Untuk mengerjakan soal dengan algoritma K-means clustering, maka kita harus menentukan cluster dan centroidnya. Cluster dibagi menjadi dua, yaitu kelas ringan dan kelas berat. Dan centroidnya juga dipilih dari dua data yang ada, yaitu data Tono dengan tinggi 165 dan berat 65, serta Ahmad dengan tinggi 175 dan berat 74. Kemudian terdapat dua rumus yang bisa digunakan dalam K-means clustering, yaitu rumus jarak Euclidean dan rumus update centroid baru. Langkah-langkah pengerjaannya bisa dimulai dari data 1 dihitung menggunakan centroid yang sudah ditentukan. Kemudian lanjut ke data yang kedua. Kemudian jika sudah selesai kepada data yang ketiga, maka kita akan menghitung centroid baru. Kita akan mengupdate centroid baru, lalu lanjut menghitung data keempat. Setelah itu kita akan mengupdate centroid baru dan itu terus berulang. Setiap kita selesai menghitung satu data, kita akan mengupdate centroid baru sampai datanya habis, sampai pada data terakhir. Jika sudah sampai di data ketujuh, kita akan tetap mengupdate centroid baru, kemudian kita akan menentukan cluster. Untuk data 1 sampai data 7, mereka akan termasuk cluster yang mana antara cluster kelas ringan dan cluster kelas berat. Itu merupakan salah satu contoh soal yang menggunakan algoritma K-means clustering. Saya harap kalian semua bisa memahami apa itu K-means clustering, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana cara mengerjakan soal yang berkaitan dengan algoritma tersebut. Semoga kalian bisa memahami video tersebut dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.